perkenalkan, saya Erik Radiansah, 2019 1032 5014. Di tugas kepemimpinan ini saya akan coba bahas tokoh proklamasi, tokoh proklamator maksudnya. Beliau cukup berperan juga, selain daripada Bung Karno, beliau ini juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan menurut saya sosok ini perlu kita jadikan panutan dan teladan, karena kegigihan beliau, keberanian beliau, dan pengorbanan beliau untuk bangsa dan negara ini patut diacungi jempol. Tokoh yang akan saya kupas ini adalah Dr. Muhammad Atta. Muhammad Attar lahir 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Muhammad Hatta mempunyai nama asli Muhammad Attar. Beliau lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Sejak kecil, Hatta dibesarkan dalam lingkungan yang taat ajaran Islam, yang dipengaruhi kakeknya, seorang ulama besar, yaitu Syekh Abdurrahman. Hatta sejak kecil terkenal sebagai anak yang pintar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Prince Hendrik School, Jakarta, Hatta melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda, tepatnya di Nederland Handelshoge School. Pada tahun 1926 di Belanda, Muhammad Hatta menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia. Semenjak dipimpin Hatta, Perhimpunan Indonesia menjadi lebih aktif untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 25 September 1927, Muhammad Hatta dan 4 teman seperjuangannya ditangkap oleh Belanda. Pada akhirnya, Muhammad Hatta dipenjara 3 tahun di Rotterdam. Beliau juga sempat dituduh melarikan diri, namun semua tuduhan tersebut beliau tolak dalam pidatonya Indonesia Merdeka atau Indonesia Pledge pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928. Bahkan pidatonya yang fenomenal itu sempat diselundupkan ke Indonesia dan menjadi motivasi bagi para pejuang Indonesia. Pada tahun 1934, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir diasingkan ke Digulo, Papua akibat aksinya yang menentang pengasingan Soekarno pada saat itu. Pernah juga diasingkan ke Australia pada saat Jepang menginvasi berbagai daerah termasuk Indonesia. Lalu pada tahun 1942, akhirnya Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada saat yang bersamaan Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Jakarta. Saat akan mendekati proklamasi kemerdekaan pada 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang bertugas mengolah usul dan konsep mengenai dasar negara Indonesia, dan Muhammad Hatta termasuk di dalamnya. Setelah perjuangan yang sangat panjang, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta resmi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta resmi dipilih menjadi wakil presiden oleh Soekarno, yang menjadi wakil presiden pertama yang mendampingi Soekarno. Karena berseberangan pandangan politik dengan Soekarno,
pada akhirnya tahun 1956 Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Dr. honoris causa Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, wafat 14 Maret 1980, mendapatkan gelar pahlawan proklamator pada tanggal 23 Oktober 1968, lalu ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 7 November 2012. Sekian ulasan dari salah satu tokoh kepemimpinan yang menurut saya perlu dijadikan panutan dan teladan. Terima kasih.